Bapa, terima kasih buat hari ini. Saat ini kami mau dengar firman-Mu. Biar firman-Mu itu yang menerangi jalan-jalan kami. Engkau yang menuntun kami Tuhan di dalam kemenangan demi kemenangan. Dan hari ini biar firman-Mu yang kami dengar itu memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Berikan kami pengertian supaya kami boleh mengerti ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami dan kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Hari ini saya mau share sedikit tentang belas kasihan. Sama-sama dengan saya katakan belas kasihan. Matius pasal yang ke-9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang lelah dan terlantar. Perhatikan baik-baik, orang yang lelah dan terlantar adalah orang-orang yang membutuhkan Yesus. Orang-orang yang memerlukan Yesus. Apakah setiap kita hari ini memiliki belas kasihan itu supaya orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan Yesus melihat Yesus melalui hidup setiap kita? Atau kita merasa ya pokoknya kita sendiri aja yang benar, pokoknya kita masuk surga sendirian aja deh. Apakah seperti itu? Kita menjadi orang Kristen yang egois, eksklusif, di mana ada orang-orang di sekeliling kita, dimanapun kita berada, yang Tuhan taruh supaya orang itu melihat Yesus di dalam hidup setiap kita. Matius 9 ayat 35 bilang begini. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ngapain Yesus berkeliling ke semua kota dan desa? Apakah Yesus jualan ember? Yang ember anti pecah, yang digeprak gitu. Ember di semua kota dan desa? Oh tidak. Tetapi Tuhan berkeliling. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Perhatikan baik-baik kata berkeliling di sini. Berkeliling di sini menunjukkan aktivitas. Berkeliling di sini menunjukkan apa yang Yesus kerjakan. Di mana Yesus mengerjakan pekerjaan Bapa, melakukan kehendak Bapa. Di mana Tuhan mau semua orang diselamatkan, supaya semua orang mengenal pribadi Yesus. Makanya dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan apa? Injil kerajaan sorga. Yesus memberitakan kabar baik. Siapa kabar baik itu? Ya pribadi Yesus itu. Pribadi Yesus sendiri. Tuhan mau bilang kepada orang-orang itu bahwa ini loh, aku, Yesus adalah jalan, keselamatan, dan hidup. Ketika kamu mendapatkan aku, yaitu Yesus, maka kamu akan disembuhkan dari penyakit dan juga kelemahan-kelemahan. Seberapa banyak hari-hari ini setiap kita melihat banyak orang yang hidup
tinggal di dalam kelemahan-kelemahannya, di dalam penyakit-penyakitnya. Penyakit mungkin di sini bukan bicara tentang penyakit secara fisik, tapi penyakit hati, penyakit yang ada di dalam kesombongan, keangkuhan, rakus, rasanya pengen menguasai ini dan itu. Itu adalah sebuah penyakit di mana Tuhan datang untuk memberitahu buat semua kita. Tuhan menawarkan itu sistem pemerintahan kerajaan sorga. Biar sistem itu memerintah di dalam hidup kita. Kenapa Yesus berkeliling? Di mana Yesus mau bilang buat semua orang yang ada di situ, kamu ini udah lama hidup dikuasai oleh sistem pemerintahan dunia, dan aku datang saat ini berkeliling untuk mengajar supaya semua kita tahu bahwa jangan lagi hidup kita diperintah oleh pemerintahan dunia, tapi pemerintahan Tuhan. Di mana Yesus mau bilang pada saat itu, ini aku, ini hidupku. Karena di luar aku, di luar Yesus, kamu terlantar. Kamu seperti domba yang tidak punya gembala. Kamu sakit dan kamu lemah. Tuhan menawarkan pribadinya kepada orang banyak pada saat itu, supaya mereka menerima Yesus, supaya hidup mereka diperintah oleh pemerintahan kerajaan sorga, bukan pemerintahan dunia lagi. Dan pada saat Yesus naik, Dia berikan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita, di mana kabar baik itu, yaitu Yesus, itu ada di dalam setiap kita. Saya mau bilang begini, kata berkeliling di sini adalah menunjukkan aktivitas setiap kita. Apakah aktivitas kita ini memuliakan Tuhan? Di setiap area pekerjaan kita, apakah aktivitas kita ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan? Dalam pekerjaan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, apakah semua itu menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita bekerja di area apapun, apakah kita lakukan itu semua buat Tuhan? Atau kita mengerjakan ini supaya kita semakin kaya, supaya kita mencapai keinginan kita? Atau kita bekerja supaya melalui pekerjaan kita orang boleh melihat Yesus? Apakah kita punya belas kasihan seperti Yesus, yang tergerak hatinya melihat orang-orang yang saat ini memerlukan Yesus? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kabar baik itu sudah ada di dalam setiap kita. Ada Roh Kudus di dalam setiap kita. Biarlah setiap aktivitas yang kita kerjakan itu, yang kita lakukan di dunia pekerjaan kita, dimanapun kita berada, di pelayanan kita, mari biar hidup kita melalui pekerjaan kita, orang boleh melihat Yesus di dalam setiap aktivitas di mana saudara berkeliling setiap hari. Jangan sampai kita hanya berkeliling setiap hari dan tidak mengerjakan apa-apa. Sekali lagi, jangan sampai kita berkeliling setiap hari tanpa mengerjakan apa-apa dan waktunya sudah habis. Mari Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, biar setiap kita tergerak oleh belas kasihan bahwa sesungguhnya masih banyak orang-orang yang hidup di dalam kelemahan. Masih banyak orang-orang yang saat ini sedang lelah, di mana mereka memerlukan Yesus. Biarlah hidup kita menjadi jawaban buat mereka.
di mana mereka melihat Yesus di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam apa yang kita lakukan. Biarlah seperti Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada banyak orang-orang yang lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala, di mana Tuhan mau setiap kita orang-orang percaya hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan hidup kita berguna buat siapa? Buat banyak orang di sekeliling kita, dan orang boleh bertobat dan orang boleh datang kepada Yesus melalui hidup setiap kita. Orang-orang yang lemah akan dikuatkan, orang-orang yang sakit disembuhkan, orang-orang yang mulai lemah, orang-orang mulai lelah dikuatkan kembali, dibangunkan kembali, karena hidup setiap kita. Dan perhatikan sekali lagi bagaimana setiap kita beraktivitas, bagaimana setiap kita berkeliling setiap hari. Apakah kita mengerjakan tujuan Tuhan atau keinginan setiap kita? Kalau kita mengerjakan tujuan Tuhan, pasti hidup kita akan menjadi berkat. Miliki belas kasihan banyak orang yang memerlukan Yesus. Biarlah hidup kita boleh dilihat orang, dan orang boleh kembali datang kepada Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, biar setiap hati kami seperti hati-Mu Yesus, yang tergerak oleh belas kasihan, di mana banyak orang-orang yang memerlukan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami menjadi kekuatan buat mereka ya Tuhan, di mana mereka boleh melihat Yesus dan mereka boleh kembali kepada Yesus. Tuhan, jadikan hidup kami berarti Tuhan. Kami gak mau hidup sia-sia Tuhan. Pakai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Engkaulah jawaban atas kehidupan kami Tuhan. Engkau yang pakai hidup kami. Engkau yang pakai hidup kami ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami siap untuk menjadi berkat buat banyak orang. Hamba sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.